Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sajida Pramudia dari kelas reguler 1 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya. Jadi, kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang promosi kesehatan mental pada remaja. Berangkat dari latar belakang yang ada bahwa saat ini tuntutan kesehatan mental terutama di Indonesia semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena semakin tingginya tekanan lingkungan sosial, kekerasan seksual, perundungan, dan tuntutan dalam dunia pendidikan. Di samping itu, karakter ketahanan mental remaja generasi Z yang lemah juga turut mempengaruhi. Di sisi lain, rendahnya pengetahuan remaja mengenai strategi coping adaptif dan kurangnya dukungan kemandirian juga turut memperparah kondisi ini dan meningkatkan risiko terjadinya gangguan mental. Kesehatan mental dapat didefinisikan sebagai kondisi kesejahteraan di mana seseorang mampu menyadari potensi dirinya sendiri, mengatasi tekanan hidup sehari-hari, bekerja secara produktif, dan memberikan kontribusi positif kepada komunitas atau masyarakat. Kesehatan mental mencakup keseimbangan emosional, psikologis, dan sosial yang mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Berdasarkan jenis-jenisnya, gangguan kesehatan mental dibagi menjadi beberapa jenis, yakni seperti depresi, skizofrenia, PTSD atau post-traumatic stress disorder, gangguan bipolar, gangguan makan, dan ansietas. Dari sekian banyaknya jenis gangguan kesehatan mental, salah satu yang tertinggi diderita remaja di Indonesia adalah PTSD, yakni mencapai 2,4 juta, di mana 0,5% dari total penderita PTSD setara dengan 12.250 remaja di Indonesia. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Terbagi menjadi 3 jenis, yakni faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosial. Di faktor biologis sendiri terdapat beberapa contoh seperti korelasi antara alkohol dan kesehatan mental, yakni bagaimana alkohol mempengaruhi otak, tubuh, dan kesehatan mental kita, serta bagaimana cara kita mendapatkan bantuan jika sudah terlanjur kebiasaan meminum alkohol. Kemudian yang kedua ada aktivitas fisik dan kesehatan mental. Ini meliputi bagaimana aktivitas fisik itu dapat mempengaruhi kesehatan mental kita. Selanjutnya, narkoba dan kesehatan mental. Ini meliputi hubungan korelasi mengenai bagaimana kesehatan mental dipengaruhi oleh narkoba dan bagaimana cara kita untuk melepaskan dari kecanduan narkoba tersebut. Kemudian yang terakhir yakni kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik sendiri merupakan salah satu indikator penting yang dapat mempengaruhi kesehatan mental kita. Kemudian yang faktor kedua yakni faktor psikologis, terdiri dari stigma dan diskriminasi. Kemudian cedera tubuh seperti mendengar suara-suara dan trauma. Selanjutnya adalah faktor sosial, yakni meliputi lingkungan pertemanan, lingkungan alam sekitar, dan lingkungan kerja. Baik, Bagaimana sih cara menjaga kesehatan mental? Pertama, curhat kepada orang yang dapat dipercaya dan membuat kita merasa nyaman dan didukung. Yang kedua, tetap aktif. Yang ketiga, terapkan pola hidup yang sehat. Yang keempat, hindari penggunaan alkohol, merokok, dan narkoba. Yang kelima, bersosialisasi dengan teman dan keluarga. Yang keenam, jangan sungkan untuk meminta bantuan seseorang. Yang ketujuh, selalu berpikir positif. Yang kedelapan, terima dan mensyukuri atas apa yang telah dimiliki. Yang terakhir adalah melakukan self-healing. Presentasi hari ini yakni kesehatan mental merupakan kondisi kesadaran emosional dan psikologis yang memungkinkan seseorang untuk berfungsi secara efektif dan menghadapi tantangan hidup serta mendukung produktivitas, pandangan positif, dan kemampuan membuat keputusan yang bijak. Gangguan kesehatan mental dapat dibagi seperti depresi dan kecemasan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup.
Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.